Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman Pana Fans andai di penjurian 8 besar. Jadi untuk 8 besar ini kita ngundang nih. Sebelumnya kenalin dulu akang-akang, saya Udin, saya bawahannya Hamam di Pana. Enggak. Jadi Hamam ini co-foundernya Pana, saya itu staffnya. Nah, jadi di Pana ini kebetulan buat yang belum tahu kita bahas dulu dikit. Jadi Pana ini setiap tahunnya kita punya kompetisi. Kalau tahun kemarin kita color up, jadi mewarnai aja. Itu udah ketemu juaranya tahun kemarin, dan kita tahun kemarin itu yang menang 2 desain. Dan alhamdulillah udah dirilis juga tahun kemarin. Nah, untuk tahun ini kita ada kompetisi baru. Ini kita redesign, nggak cuman color up. Jadi kalau di sini kita kompetisinya itu nge-redesign siluet Pana yang namanya Senua gitu akang-akang. Nah, sekarang ini udah masuk 8 besar. Jadi sebelumnya itu udah masuk sekitar 52 karya. Itu udah diseleksi secara terbuka juga oleh Hamam dan siapa ya Mam kemarin Mam? Sama Anda dong. Oh, berdua ya? Oh iya. Habis itu dari 52 ini mengerucut jadi 8. Nah, sekarang ini tahapan terakhir. Dengan jurinya dari akang-akang dan abang-abang ini dari 8 besar itu jadi 1 juaranya. Nah, nanti juaranya ini rencananya bakal dirilis si desainnya gitu. Jadi sekarang mungkin perkenalan lagi ya Kang ya dari dewan jurinya. Jadi biar mungkin teman-teman semua di sini yang hadir di kali ini mungkin masih belum kenal, siapa tahu dia belum kenal, jadi mungkin kita perkenalan dulu nih enaknya sama dewan juri gitu. Dari saya perkenalkan, nama saya Hamam Fakih, saya di sini ya saya dengan Udin itu sama-sama co-foundernya Pana, jadi nggak ada Udin bukan bawahan saya juga gitu. Jadi biasanya bahkan kalau dibilang mastermind-nya Pana ya Mas Kamal. Kalau saya sih cuma tukang gambar. Nah, terus di sini juga ada coba dari Kang Zikri, Kang, kenalin diri dulu, Kang. Moshi. Nama gue Zikri Zulfikar. Gue desainer kasut, sekarang lagi kerja di Specs. Yeay. Luar biasa. Halo. Terus ada Kang Yadi di sini. Nah, ini Kang Yadi ini dulu senior saya, guru saya juga. Kang Yadi, monggo Kang. Halo, assalamualaikum, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Yadi. Saya pernah kerja sama hampir semua yang di sini, jadi teman seperjuangan gitu. Teman seperjuangan, sekarang tinggal di Vietnam tapi masih berkomunikasi baik sama semuanya gitu. Thank you Kang. Ya, terus di sini ada sahabat saya, teman main saya dari zaman kuliah sampai kerja, kita juga sempat bareng di Nenten. Ada Mas Egi. Mas Egi, monggo. Halo semuanya, saya Egi. Desainer alas kaki brand League. Ya kurang lebih itu aja sih. Oke. Thank you. Nah, ini terus ya yang terakhir ini ada dulu saya ngidolain dia banget nih. Sekarang alhamdulillah bisa banyak sharing sama dia. Terus ya pasti teman-teman di sini juga udah banyak yang kenal. Ada Mas Raka Gema. Monggo Kang. Kedengeran nggak sih suara gue? Kedengeran ya. Gue jarang banget pakai Zoom, jadi gue nggak terlalu familiar sama ininya, apa interface-nya. Ya. Halo semuanya, assalamualaikum. Gue Raka. Sekarang kerja di Puma, maksudnya sama Kang Yadi, satu tim juga. Dulu pernah di League juga. Terus apa lagi ya? Ya pernah KP juga di Spek, tapi itu kayak zaman lampau banget, udah lama banget. Halo semuanya. Terima kasih ya Hamam udah diundang. Suatu kehormatan.
Aku juga terima kasih lah sama semuanya, sama Kang Yadi juga sama Kang Egi udah bantuin saya dan Mas Kamal di sini buat tanya apa ya, dan tujuan lainnya juga sebenarnya kenapa kita di sini ikut mengundang para pro designer di sini untuk menilai karya teman-teman ya, supaya di sini teman-teman juga bisa belajar banyak hal. Kalau apa sih bisa dapat input yang bagus, dan nanti kita di sini juga akan ngobrol-ngobrol, jadi nggak cuman sekedar penjurian aja, tapi nanti di luar dari sesi ini kita juga ada buka sesi tanya jawab, jadi kita akan bebas ngobrol apapun. Ya teman-teman bisa bertanya ya, seputaran tentang footwear design, seperti itu kurang lebih. Ya, nanti mungkin bisa dimulai langsung ke penjuriannya aja kali ya, Din ya. Ya, berarti jadi udah kemarin monggo. Nah, jadi di 8 besar ini sistemnya head to head. Nah, nanti itu sistemnya itu jadi juri ngasih dulu komentar ke yang di head to head kan. Nanti udah semua ngasih komentar, baru voting. Jadi langsung ketahuan yang lolos ke next step-nya itu siapa. Nah, nanti itu berlanjut sampai nanti ketemu juaranya gitu. Simple sih. Itu ya. Jadi ya betul. Terus WSC, kurang lebih kayak WSC. Jadi nanti kita akan menampilkan final desainnya aja di layar. Ini untuk ininya apa sih, untuk bagiannya siapa lawan siapanya. Nah, tapi di luar daripada ini, sebelumnya dari tim sudah memberikan submisi teman-teman fullnya ke semua judges gitu. Jadi jangan khawatir, itu udah sempat dilihat kok kayak masalah story-nya dan lain sebagainya. Jadi nanti mungkin di sini akan langsung masuk ke komentarnya aja dari masing-masing judges. Terus setelah semuanya nanti langsung kita voting kira-kira siapa yang lolos, kurang lebih seperti itu. Langsung aja Mam ya, next ya. Oh boleh. Oke, yang pertama ini, nah ini akang-akang, abang-abang. Nah, untuk yang pertama submisi dari Alphonse Arya, namanya Lip, dan sama Anomali dari Mas Jalu Pambarep. Nah, ini gimana Mas komentarnya? Satu-satu dulu, dari mana Mam? Boleh. Oh, kalau saya nggak usah ya. Jadi kita langsung voting aja. Ya, yang lain dari siapa dulu? Monggo, mungkin langsung saya izin tunjuk. Punten ini. Berarti ini kita langsung nunjuk aja ya, nggak ngasih tahu kenapa pilih ini langsung, atau ini gitu. Langsung enggak, komentar dulu aja antara dua ini gitu. Dari yang paling senior dong, dari yang paling senior. Mas senior ya. Supaya semua orang. Jadi semua orang. Jadi sistemnya nanti mungkin di apa ya, semua judges komentar dulu. Kalau semua judges komentar, setelah itu baru kita voting gitu. Jadi di komentarnya tidak ada nyebut voting dulu gitu. Ya. Di komen aja, random, bebas. Kang Yadi, mangga Kang. Sok, tunjuk kamu. Sip. Mulai dari yang Lip dulu ya, Lip. Asik ini si Lip ini, lihat dari storytellingnya simple tapi jelas cara ceritanya. Kemudian sebenarnya yang saya suka banget sepertinya eksekusi desain sama warnanya. Jadi kadang susah bikin warna yang simple tapi strong gitu. Tapi ini tuh color blockingnya strong gitu. Jadi dia sengaja ngasih 2 fitur. Yang pertama brand, dia pop out, dan itu ini banget, keluar banget sama si fitur yang memang dia mau keluarin. Terus kemudian juga kalau dilihat dari si eksekusi materialnya juga asik. Ini nanti kalau jadinya aslinya sih mantap sih kalau gue bilang, karena sebenarnya warnanya satu abu, tapi karena mix materialnya bagus, nanti hasilnya mantap sih nih kalau gue bilang. Itu yang Lip kalau dari gue. Kalau yang Anomali ini color blockingnya asik banget, gue suka banget, kuat, terus strong banget, bold. Kalau gue
kalau untuk yang anomali ini, terus main ininya juga asik, main di ice stay-nya juga asik. Terus kemudian kalau gua komentarnya kalau anomali ini lebih pengen, karena kan dia cerita tentang glitch, tapi dia cuma munculin di footbed. Sebenarnya asik pisan kalau bisa dikeluarin si glitch-nya tuh di upper-nya gitu, sedikit di manalah di side wall-nya, tapi di luar itu color blocking-nya asik banget. Itu kalau dari gua. Oke, thank you Kang Yadi. Berikutnya senior 2 mungkin Kang Raka. Oh enggak, yang muda-muda dulu ya, saya terakhir. Itu caranya ya? Oh, enggak dong dari atas dong. Enggak dong. Dia bisa nyontek komennya sedikit. Bagus. Itu alasan aja. Maaf. Ya, Nuhun ya Kang. Tapi Mas Egi dari yang paling muda. Paling muda, oh iya. Kalau gue yang lip dulu ya. Yang lip setuju sih sama kayak Edi, kayak ini tuh dari material pairingnya juga menarik banget gitu. Teksturnya juga pasti bakal banyak, dan jadi detail-detail pas jadinya tuh bakal banyak yang dilihat gitu. Tekstur sweatnya di bagian mudguard sampai depan sampai eyelet. Terus ada tekstur mesh segala macam, itu menarik sih. Terus color blockingnya juga menarik, benar-benar sesuai sama kayak konsepnya gitu. Ada aksentuasi yang bold, dan boldnya tuh cukup wise ya, ditaruhnya di benar-benar di branding gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau misalnya sepatu kan dibuat, salah satu fungsinya ada cutout yang jadi identity kayak gitu kan, supaya bisa langsung ke recognize ya. Ini juga dapat sih. Paling kalau ada sedikit masukan, ini kan ada kayak di konsepnya kan ada bold. Dari warnanya sih udah bold ini, dari pairingnya. Cuman tulisan lip di belakangnya tuh jadi kayak sesuatu yang kurang bold aja sih. Kayak ditulis tapi nggak mau dikeluarin gitu. Itu aja sih paling. Tapi overall ini keren banget sih. Terus kalau yang anomali, gue setuju sama kayak juga yang si eyelet-nya nih, dia menarik sih. Maksudnya dia keluar dari garisnya panah senua gitu, yang lebih simpel. Terus juga di bagian frame-nya juga ada garis yang sedikit berkesinambungan sama logo panahnya sendiri gitu. Jadi memperkuat si garis di sana juga. Terus color pairing-nya dengan cara material pairing-nya juga cocok sih. Sama ini footbed-nya keren banget. Ini footbed-nya keren banget. Terus udah sih overall mesti desain glitch-nya sih lumayan dapet sih, warnanya enak. Udah sih paling overall dari gue gitu aja Bang. Yep. Oke. Thank you Mas Igi. Ini masuk boleh ke senior 2 apa ke? Iya udah gue deh. Oh ya, siap. Iya. Maksudnya gue sambil ngeliatinnya juga sih, sambil ngeliat PDF-nya juga ngeliat sambil. Kalau gue sih ngerasa kayak yang si lip ini, maksudnya kayaknya kelihatannya udah makan garam banget gitu kalau ngelihat dari final design segala macam detailnya. Maksudnya kayak saya sebutin nama Egi Makang tadi gitu, udah matang banget gitu, kayak udah tahu apa yang mau dibikin gitu, detail-detail segala macam. Sebenarnya kayak di renderingnya juga dikasih tekstur gitu, di toe capnya, di ice stay gitu, di panel quarternya segala macam. Cuman menurut gue maksudnya overall sih oke banget gitu. Overall oke banget, nggak ada sesuatu yang buruk gitu. Maksudnya dua-duanya sangat bagus gitu. Cuman kalau dari gue sih desainnya bagus, cuman ketika masuk ke penjelasan kayak detail-detailnya gitu ya, kayak kenapa bentuk ice-nya begini, kenapa gua bentuk quarter panel begini, terus kenapa inspiration mood board-nya ngambil menurut gua mood board-nya kayak sedikit memaksakan sih. Maksudnya ada pesawat segala macam, sesuatu yang simple gitu, dan sepatu ini tuh kalau gue lihat sangat lifestyle gitu. Jadi harusnya mungkin si mood board-nya itu mewakili si karakter usernya gitu, atau mewakili si fungsi si sepatu itu sendiri gitu. Jadi menurut gua itu doang sih kekurangannya, tapi overall kayak
dari desain eksekusi ini kayaknya menurut gue matang banget sih gitu, kayak proporsinya bagus segala macam. Cuman kayaknya yang dari semua yang gue lihat dari si sepatu yang redesign ini, karena siluetnya siluet court ya, maksudnya siluet kayak yang keinspirasi dari sepatu tenis segala macam, sepatu basket gitu-gitu. Menurut gue toe springnya terlalu tinggi sih, rata-rata semuanya kayak gitu yang gue lihat di sini. Terus kalau untuk anomali oke juga, bagus juga kalau kata gue. Cuman itu tadi sih yang udah disebut sama Kang Yadi ya, sama Egy, maksudnya story-nya kan tentang glitch ya, tapi kita cuma bisa ngelihat si glitch-nya itu di insok-nya aja, shock liner-nya gitu. Jadi alangkah lebih baiknya ketika si aplikasinya itu, si story-nya tentang glitch itu nggak cuma sekedar aplikasi grafik aja gitu, tapi bisa bisa diterapin ke styling atau produknya gitu, kayak main layering-nya. Jadi menurut gue kayak ada sedikit mistranslation gitu. Jadi si glitch-nya itu jadinya cuman sekedar aplikasi grafis, sementara dan aplikasi grafis itu cuma ada di Softliner gitu. Dan ketika kita ngelihat luaran si sepatunya, uppernya gitu, menurut gua nggak mencerminkan story si glitch-nya doang, nggak mencerminkan story si glitch-nya gitu, tapi kayak si uppernya yang terdesain dengan baik dan udah mikirin kayak layering sama color paneling segala macam yang menurut gue sangat baik. Tapi ketika di link sama story-nya si glitch nggak ada hubungannya menurut gue. Tapi bagus sih, gue suka juga si foxing tape-nya diwarnain kayak heel sama toe cap-nya beda gitu, kayak foxing tape-nya. Jadi itu juga ngasih sedikit dimensi untuk kayak memanjangkan umur si produknya ketika butuh color up atau material update gitu. Kalau misalkan dari upper sih sama desain, kalau menurut gue sangat kaya. Cuman ya itu dia tadi permasalahan menurut gue, kayak story sama aplikasi desainnya kurang nyambung, kurang kuat gitu doang sih. Atur nuhun, terima kasih. Oke, atur nuhun Kang. Monggo Kang Zikri. Ini sebenarnya dari kedua desain ini tuh kayak bertolak belakang banget satu sama lain. Yang Lip agak calm, yang Anomaly agak rich. Lip ini kalau gue ngeliat dari konsepnya sebenarnya dia mengambil garis-garis yang gue bingung kenapa nggak kasih nama Leap of Faith aja, kayak lebih keren deh Leap of Faith karena emang dikenal itu juga kan. Tapi maksudnya kalau dia ngambil garis-garis tegas dari konsepnya, kenapa nggak sekalian sampai ke heel cap-nya gitu. Cuman untuk dari segi warna gue suka sih. Gue prefer sepatu yang emang sepatu lifestyle itu nggak rich color, tapi ada satu highlight yang memperlihatkan ya highlight dari produknya yang di logo sama di pull tab. Gue suka ide kayak gitu. Mungkin branding panahnya menurut gue sih too much ya, kayak kan sudah ada bold di bagian tengah itu si logo. Apa sih nama logo panah yang quarternya itu? Ada namanya nggak? Oke sih. Gue kira ada kayak si logo P gedenya, terus di pull tab-nya itu kan ada highlight, terus ada panah kecil itu sih gue, karena udah ada di heel juga gitu, mungkin agak over, atau mungkin di medial mungkin bisa. Tapi untuk overall warnanya gue suka banget tipe lifestyle seperti ini. Materialnya juga banyak sih dari Lip-nya. Terus yang Anomaly ini kan tolak belakang dari Lip ya, warnanya maksudnya warnanya sangat rich dibanding Lip. Nah kalau untuk segi glitch-nya dari dimension beberapa juri juga, kalau emang sangat kelihatan tuh si glitch-nya di bagian insole. Tapi gue ngerti nih maksudnya kenapa di upper-nya tuh ada layering yang kecil, kayak di Ice Tay ada merah dikit, di quarter ada warna merah sama hijau dikit gitu. Karena kan kalau di grafiknya, si grafik logo yang dia pasang di insole itu kan kayak overlapping dari berbagai macam, dari duplikasi objek gitu kan, tapi dibikin translucent sehingga ada penumpukan, terus kayak kesannya glitch gitu. Nah, mungkin dia mau nyampein itu di uppernya dengan ada sedikit dilebihin di underlay setiap panel-panelnya. Cuman mungkin nggak kesampe kali konsepnya, karena kan kalau di grafiknya itu emang transparan kan, jadi tumpukan transparan, tapi di panel-panelnya enggak tuh, jadi mungkin agak mistis itu. Kalau bikin transparan mungkin bisa lebih kelihatan glitch-nya. Nah cuman untuk warnanya gue pribadi juga suka sih, warna dia tuh warnanya banyak, cuman masih dalam satu tone, kayak hijaunya tuh satu hijau semua sama ada highlightnya merah. Jadi kayak gitu dari gue.
Thank you. Mute, Mam. Oke, thank you. Berarti kita langsung masuk ke voting aja untuk yang kali ini ya. Mungkin bisa dimulai dari saya atau saya terakhir ya. Bebas, Sorry, Mam. ini Bebas. kita milihnya sebutin alasannya kenapa nggak? Atau yaudah? Boleh. Nanti boleh langsung pilih, nanti disebutin alasannya kenapa. It's okay, nggak apa-apa. Oke. Kalau gitu, monggo Kang Fikri deh kalau gitu. Gua anomali sih, karena buat gua kalau yang walaupun gue bilang seperti lifestyle, gue prefer yang calm gitu, low profile warnanya, tapi untuk panah kayaknya sesuatu yang ngejreng itu bagus deh di koleksi kalian gitu, dan menghantam brand-brand lain juga dengan warna yang berani. Terus gue anomali. Oke. Dari monggo Kang Yadi mungkin. Kalau saya dari dua ini pilih lip. Harus ditanya Ya, nggak apa. Kalau memang ini ya. Wah, tukang meh valid atuh. Nyirit. Mungkin tadi termention sedikit secara colorway lebih komersil, karena kan kita perlu yang menjual ya. Kalau menurut gue ini lebih komersil, terus kemudian memang lebih rich. Tapi ini pribadi gue sih, eksekusinya lebih matang sih kalau yang si lip ini. Lebih siap jual lah gitu. Iya Kang, tim Kang Yadi pisan ya. Sangat bisa dimengerti. Benar. Gue nambahin, maksudnya mumpung Kang Yadi, gue juga setuju, gue kayaknya pilih lip, maksudnya kayak menambahi apa yang Kang Yadi bilang tadi sih, maksudnya kayak dari kesiapan produksi dan segala macam dan detail-detail gitu, sangat sangat manufacturer friendly kali ya, maksudnya semua detail-detail udah kepikiran gitu, terus kayak ada konstruksi unik di heel-nya gitu kan ya, maksudnya terus kayak jadi kayak perpanjangan logo segala macam, terus ada di boss logo, terus ya maksudnya ya tadi maksudnya kayak Kang Yadi bilang, maksudnya udah matang lah, maksudnya yang anomali juga bagus gitu, cuman ya itu dia sayangnya kalau dibandingin sama yang lip mungkin agak sulit karena kita kan ngelihat maksudnya kasarnya kan kita ngelihat kayak oh mana yang bisa masuk ke range-nya panah ya, maksudnya untuk redesign gitu. Jadi mungkin toe cap-nya mestinya harusnya ada sedikit tambahan stitching, terus kayak tadi Ziki bilang gitu soal underlay di iStay, menurut gua iya sih, maksudnya ada ininya gitu, kayaknya ada linknya, tapi gue ngebayangin itu kayaknya kalau misalkan ke factory gitu itu bolak-baliknya lumayan ya Kang ya, gitu, kayak untuk ada sedikit underlay detail seiprit doang gitu, kayaknya kita aja kayak komunikasinya harus ini gitu, harus intens gitu. Jadi menurut gue itu maksudnya kayak kematangan aja sih, idenya udah ada, cuman kayak kematangan aja gitu dari proporsi, kayak bentuk heel overlay-nya gitu, yang anomali itu kayak ada T-panel di bawah collar gitu, itu teh underlay atau overlay atau seperti apa gitu, terus sambungan si antara heel sama si T-panel itu teh stitch and turn atau overlay construction atau gimana gitu, terus ya kayak misalkan si panel yang di vamp-nya gitu, itu hot melt, press gitu, atau stitch biasa, leather atau seperti itu gitu sih maksudnya. Jadi mungkin kedepannya kalau ada kompetisi lagi mungkin lebih detail kali ya, kayak proper tech spec gitu. Terus ya, maksudnya kayak contohnya ISP-nya juga gitu, kayak itu kan ada talinya gitu ya, maksudnya ada tali yang overlap di satu lubang atau dua lubang gitu, terus yang dua top ISP-nya gitu itu kayak gili atau eyelet biasa, seperti itu sih kalau kata gue. Jadi kayak kurang detail aja sih. Cuman idenya udah di situ gitu, dan menurut gue
kalau emang detailnya bagus gitu, potensial banget untuk kayak apa, untuk new upper atau kayak ya new silhouette lah buat Pana gitu. Sorry, udah gitu aja. Berarti Kang Ana lip ya? Lip ya. Thank you Kang. Sami. Bang, lu dulu mau gue dulu nih? Bebas. Udah. Ya, lu dulu. Lu dulu. Sweet. Gimana? Kalau gue lebih ke arah lip sih. Soalnya pertama tadi gue setuju sama apa yang dibilang sama Kang Edi gitu. Maksudnya ngomongin apa yang mau dituju sama Pana, sama marketnya Pana. Ini siapa? Wise gitu. Si desainnya bijak gitu. Terus bukannya yang anomali nggak bijak ya, cuman maksudnya jika melihat dari market segmennya sama market behaviornya Pana, kayaknya lebih cocok yang lip. Terus apa namanya? Sama kalau gue pribadi suka ini sih, suka kayak si desainnya tuh gitu, banyak detail yang menarik gitu, yang bisa ngasih kita experience secara visual, terus juga secara tekstur gitu-gitu lebih ini sih. Itu sih paling kurang lebih. Kayak lebih sama lebih apa ya? Lebih to the point gitu sih desainnya. Si konsepnya lebih dapat. Bukan yang anomali enggak ya, cuman maksudnya yang lip bisa lebih to the point gitu sih. Siap. Enggak kayak gitu. Oke, Bang, thank you. Nah, jadi sebenarnya Siap. gue sudah tidak berguna ya harusnya, karena lip sudah dapat 3 poin, tapi nggak apa-apa. Nah, sebelumnya gue mau ngucapin dulu terima kasih nih buat Jalu Pambarep sama Mas Alfonso Ari. Jalu. Oke, Alfonso. Keren dua-duanya, dari kemarin kan dari apa ya? Dari 50-an ya gini. Ini udah sampai 50 besar, dan sama seperti yang gue bilang sebelumnya, kalau ini ya mungkin ada satu yang juara, tapi kita di sini sama-sama belajar. Bahkan gue pribadi aja tadi nggak dengar komentar dari judges yang lain, gue aja belajar lagi. Oh iya benar juga ya gitu. Dan mungkin di sini gue mewakili Mas Kamal juga dari Pana. Mungkin voting gue ini mungkin ya kembali lagi ya karena kan sudah dipastikan Mas Alfonso yang lolos, tapi ini tetap harus gue sampaikan. Jadi mungkin voting gue ini akan cenderung ke arah production jatuhnya. Kalau untuk masalah desain itu udah sempat saya sampaikan di yang kurasi tahap pertama gitu. Nah, kalau dari saya pribadi sebenarnya kalau dari sisi productionnya mungkin saya akan memilih yang lip juga gitu, karena kembali lagi betul kata judges yang lain juga dari segi desain dan konstruksi terus juga dari kematangan desain ini lebih matang gitu, dan lebih bisa untuk dieksekut gitu. Tapi kalau dari saya pribadi melihat desain, saya akan memilih yang anomali gitu. Jadi ya berarti untuk skornya 4-1 untuk lip. Jadi yang berhak masuk ke 4 besar itu Mas Alfonso Arya. Wih, keren. Nggak bisa kasih efek tangan ya. GWP Jalu. Good game. Tangan aja. Gue mau nanya dong. Gue ini gimana sih ngelihat apa? Iya, muka-muka orang-orangnya. Cuman kalau di gue cuman kelihatan yang lagi ngomong doang. Sampai gue gaptek. Nah, yang ini tolong diaktif gimana ya kameranya? Bukan. Kak, lu kayak ada di panel di atas thumbnail tuh ada beberapa opsi deh. Ada yang satu kolom. Ya. Nah, ada yang 3 kolom gitu. Gue cuman pakai yang web browser sih, soalnya nggak ini kan nggak ada. Oh, web browser ya. Gue juga jarang sih. Gue sama Shiraka kasusnya ini. Kita nggak boleh Zoom soalnya dari tadi nyari yang mau view apa namanya? Mungkin semuanya ya. Semuanya nggak ada, cuma ada satu layar doang. Apa karena browser ya? Iya kan, ya kayaknya browser. Ya sudahlah. Terima kasih. Gue di ini juga nggak bisa di apps. Oh, oke. Okay. Oh, ya nggak masalah. Oke.
langsung masuk ke berikutnya, Dim. Oh ini ada Gamora dari Mbak Hani. Dan ada yang judulnya Eko dari M. Iqbal Agus. Nah, tadi kan yang berkomentar Kang Yadi duluan nih. Sekarang yang kita mulai dari yang paling akhir tadi, Kang Zikri. Monggo, Kang. Dari mana ya? Bentar gue coba cari dulu. Kalau Gamora sebenarnya kan yang dibawa itu desainnya pertama tuh bold dari warna ya, karena di konsepnya ngangkat warna marun. Tapi yang gue bingung tuh di mood boardnya itu ada mostly dipasang itu gambar-gambar yang mengarah ke warna burgundi. Kalau di sini tapi dia nggak mention, Han ini nge-mention warnanya itu jadi marun. Nah gue jadi bingung apakah marun atau burgundi. Sebenarnya kalau burgundi juga bagus sih lifestyle. Itu satu untuk Gamora. Terus sama dimensi juga di konsepnya Gamora ini, kalau yang Senua itu dikenal dengan garisnya yang agak tegas. Di sini dibuat lebih dinamis karena dia ngasih image buat mobil segala macam gitu. Nah, kalau dari gua sih ngerti cara penempatan yang Hani buat dari lakukan yang lebih dinamis dibanding Senua yang udah dirilis oleh Pana. Tapi mungkin kurang dinamis kali ya, apalagi di bagian mudguard. Cap mudguard tuh masih agak kaku, atau mungkin bisa bermain yang agak liar atau kelihatan langsung dinamisnya gitu sih. Sama toolingnya, kalau ini personal preference sih, gue kurang suka warna gam sih kalau untuk kapsul kayak gitu, kayak sepatu lama. Tapi talinya bisa dibilang lucu juga sih. Kalau ini gue nggak tahu ini talinya apakah speed lace, maksudnya kayak yang pakai stopper gitu atau tali biasa gitu sih, karena kan di ujungnya pakai gambarnya kayak pakai stopper, tapi kayak ini tali biasa sih gue asumsikan. Terus untuk Eko ini konsepnya gue bingung nih, agak kontradiktif sama yang dia buat. Eko ini sepatunya dibuat untuk mereduce cost karena dia satu upper nih, satu pattern doang uppernya, tapi di bagian perforationnya tuh banyak banget dari quarter sampai frame. Gue nggak tahu either kalau nanti dipakai kalau mau perforation gitu antara laser atau ya cutting dash yang bulat-bulat, yang mana biasanya factory agak menghindari tuh bikin perforation segede itu karena bakal merusak pisau lebih cepat, jatuhnya lebih mahal juga. Nah, sama untuk bagian logo pananya yang di quarter tuh gue juga bingung pengaplikasiannya kayak gimana, karena dia ada printing kayak seolah-olah tuh nosuk gitu loh, karena ada printing yang di tengah-tengahnya, tapi ya gue nggak ngerti sih pengaplikasian seperti apa. Cuman untuk bermain dari logonya itu nggak yang full sampai bawah, misalnya nggak si P-nya tuh nggak ketanam sampai kapsul, terus nggak full. Ya lucu aja sih, ada gradasi di bagian quarternya. Jadi warnanya gue suka untuk Eko, warna kacang goreng lah ini sebenarnya. Maru. Ya. Sekian dari gue. Thank you, Kang. Sekarang kita ke siapa ya? Oh, ini deh, itu mundur lagi. Berarti Kang Raffi sekarang, coba. Kang, monggo Kang. Coba gue ya? Ya. Maksud dua-duanya bagus, tapi gue mau nanya nih, maksudnya kan kalau kita lihat dari semua kontestannya, semua siluetnya sama ya, mirip-mirip sama yang Gamora, kurang lebih ya nggak sih? Terus si Eko ini kayak beda sendiri siluetnya. Itu emang maksudnya masih menjawab si brief, si challenge-nya atau gimana, Mam? Iya, masih Kang, masih. Kita Oke. Kita memang ngebebasin juga sih buat mereka ngerubah siluetnya gitu. Oke, sip. Yaudah gue berangkat di Gamora dulu ya. Gamora maksudnya kan kayaknya kalau misalnya gue lihat kalau misalkan gue lihat dari brief si kompetisinya kayaknya maksudnya kalau gue salah koreksi ya. Maksudnya kayaknya Pana kan pengen ngejar konsumen unisex ya, bener nggak sih? Mungkin jadi kayak sepatunya nggak cewek banget. Maksudnya gue kalau ngomong dari segi bisnis ya, maksudnya kayak
satu desain sepatu yang bisa dipakai di dua gender, maksudnya itu bakal lebih menguntungkan sih kalau kata gue dari segi komersialitas gitu. Cuman dari nama dulu aja Gamora gitu, kalau kata gue dari namanya aja kayaknya sangat cater ke mesti si karakter ini kan, apa sih, Guardian of Galaxy ya Gamora tuh ya. Jadi kayak kalau gue ngeliatnya kayak gitu. Jadi apa namanya, sangat feminin sekali gitu ininya, apa namanya, namanya, dari nama aja dulu gitu. Terus ketika masuk ke mood board, gue sih balik lagi ya, maksudnya kayak ngebahas yang tadi yang awal-awal, misalnya kayak desain yang lip ya, overall desainnya oke gitu menurut gue. Cuman ketika masuk ke mood board, karena kita ngomonginnya lifestyle gitu, jadi maksudnya kayaknya itu gue juga masih belajar sih, maksudnya memilih mood board yang lebih sesuai dengan si usernya, dengan target marketnya Pana segala macam gitu. Jadi kayak lebih dekat gitu ke konsumennya gitu. Jadi kalau gue lihat kayak si klasiknya mungkin bisa milih klasik yang lain kali ya. Maksudnya kayak menurut gue si mobil ini terlalu preppy sih untuk mewakili brand Pana. Sementara gue lihat Pana tuh lebih youthful, lebih energetik gitu. Terus begitu juga sih kayak apa sih keywordnya sini menurut gue gitu. Jadi kayaknya sangat feminin sekali. Maksudnya nothing against feminism gitu ya, tapi kalau gue ngelihatnya kayak briefnya akan lebih oke kalau misalkan si sepatunya cater towards unisex gitu. Tapi kalau misalkan pun pengen ada story untuk masuk ke segmen perempuan gitu, harusnya ada story yang lebih kuat sih gitu. Nah sementara di sini kan kayak terinspirasi dari street soccer yang which is kayaknya sangat bertolak belakang gitu dengan kalau misalkan pengen fokus ke female consumer gitu. Kalau dari desain sih menurut gue sangat baik ya desainnya. Cuman itu dia tadi kayaknya detail-detail aja sih. Stitching line-nya kan kayak putih ya. Kalau misalkan gue dari pihak factory sih ngelihatnya jadi kayak ini deco stitch-nya pengen kontras color gitu. Akhirnya ntar kayaknya bakal diproduksinya dengan warna putih gitu. Jadi dari situ kalau misalkan emang pengen warna putih, kalau menurut gue sangat tidak komersil sih jadinya gitu. Kalau misalkan tonal color mungkin masih bisa diterima lah gitu. Apalagi ketika ngomongin materialnya suede atau leather gitu ya, stitching putih yang kontras tuh bisa luntur lah ya, gampang luntur lah kayak gitu. Kalau dari desain sih gue ngerasa Gamora ini bagus sih. Cuman itu tadi kayak mudguard-nya menurut gue terlalu kecil, proporsinya si T-shape-nya yang di bawah collar itu juga kayaknya bisa agak sedikit lebih besar. Terus notch yang di toe cap itu menurut gue kayaknya bisa di rework sih, lebih sedikit lebih matang lah, soalnya kayaknya kelihatan kayak overlapping materialnya di situ bakal jadi isu buat fitting dan buat assembling sepatu gitu menurut gue. IST-nya unik banget sih, gue suka sih IST-nya kayak mewakili si skate lifestyle gitu loh. Jadi kayak si talinya dibungkus dilindungin sama gili eyelet gini gitu, kayak terus tangnya bentuknya menurut gue kayaknya kurang representatif untuk ngasih kesan nyaman atau padded gitu. Begitu juga si collarnya kalau gue ngomongin detail gitu. Terus untuk ke Echo, gue suka sih konsepnya, tapi dengan keywordnya belanja murah itu sama mood board terus dan keywordnya murah, itu menurut gue kayaknya kurang bukan keyword yang mencerminkan sesuatu yang positif gitu. Apalagi ketika brand ini ya, maksudnya startup gitu. Jadi
harusnya bisa pilih kata-kata yang lebih oke lah daripada belanja murah. Bisa yang mewakili si Echo-nya itu sendiri. Terus kalau dari siluet, gue suka sih siluetnya beneran kayak sangat beda dibanding yang lain gitu. Terus toe spring-nya bagus, kayak bentuknya ini kayak bentuk yang siluet standar internasional banget sih menurut gue, kayak sangat segitiga gitu. Jadi toe spring yang tadi gue bilang kayak rata-rata yang masukin karya di sini toe springnya menurut gue agak terlalu tinggi, jadi nggak kelihatan kayak chord siluet. Sementara yang ini menurut gue siluetnya oke gitu. Terus kalau misalkan mewakili Echo sih kayaknya susah ya, nggak necessarily kalau misalkan pengen lebih simple atau lebih eco-friendly bikin satu panel material gitu terus dikasih stitching line atau dikasih perforation gitu, kayaknya bakal lebih rumit dibanding itu gitu. Karena ya berarti kan kalau satu material kan pecah polanya cuma satu dan itu kayak gede banget gitu. Mungkin bisa diakalin dengan sesuatu yang lain lah, misalnya menggunakan material existing kah atau material sampah segala macam, atau panelingnya lebih dibuat secara sistematis lah seperti itu. Maksudnya banyak contohnya lah. Ya gitu aja sih dari gue. Tapi gue suka siluetnya si Echo ini. Oke. Thank you Kang Raka. Sekarang Kang Yadi, Kang, monggo Kang. Sorry. Siap. Gue komen Echo dulu ya. Tadi kayaknya udah bahas sedikit sama yang lain. Memang ini tapi gini, gue mau bicara siluet dulu. Gue suka siluetnya, suka banget. Dia bikin jadi simple, tapi juga kayaknya si identity-nya masih dapat gitu. Identity si brandingnya segala macam masih kelihatan lah gitu, masih kelihatan sama-sama. Apalagi kan dia kasih dia kasih gambar original sama redesign, bener-bener lainnya tuh masih kelihatan, tapi sebetulnya ini jauh banget gitu dibikinnya jadi bener-bener simple. Yang tadinya paneling jadi simple, tapi ternyata secara line artnya masih dapat gitu. Ini siluetnya gue suka banget, tapi ya itu masalahnya di sini sebenarnya lebih ke storytelling sih. Keyword bermasalah, udah gitu memang kayaknya gini, terjebak penamaan Echo, terus kemudian juga mengaitkannya dengan jadi murah, efisien, tapi ternyata pas eksekusinya sebetulnya enggak juga gitu loh. Harus hati-hati dengan satu panel. Oke lah, satu panel mungkin jadi enggak banyak cutting dice segala macam, tapi tadi aku udah sebut kemungkinan yieldnya malah jadi lebih tinggi gitu loh. Mungkin sebetulnya malah bisa di split 2 komponen, itu malah bisa lebih agak hemat sedikit yieldnya. Terus kemudian mau murah, mau efisien, tapi ternyata aksesorisnya juga lumayan gitu loh. Tadi Zikrinya buat perforasi itu perlu either laser atau si cutting dice, which is dua-duanya juga mahal. Kemudian penambahan si metal segala macam, si lace detail, ada ice stay, ada ini, malah jadi bisa jadi malah nggak murah juga gitu loh. Ini agak terjebak, tapi sebetulnya kalau secara siluet gue suka banget. Warna juga komersil. Itu aja sih dari gue kalau untuk si Echo. Kemudian kalau untuk Gamora, tadi udah kesebut juga sama yang lain, kayaknya ini antara mood board dan eksekusi ya mungkin ada beberapa banyak yang masih kurang tepat, sama memang ini kalau gue lihatnya masih membawa preference pribadi ke sini gitu. Jadi kayak lebih ke I want gitu loh. I want to do this. Gue pengen warna burgundi, gue pengen kayak gini gitu, lebih ke situ. Tapi sebetulnya desainnya menarik. Tapi juga kalau gue boleh komen dikit, kan di ini ada nyebutin garis yang curve dan smooth gitu. Sebenarnya di sini kelihatan di panel bagian heel itu, dia udah ngeliatin bahwa ini curve and smooth, tapi begitu ke depan ternyata masih nabrak juga gitu. Ternyata kayak si toe overlay-nya masih
masih banyak garisnya, padahal bisa dibikin simplify dan benar-benar sama curve dan smooth gitu loh. Kemudian IST-nya meskipun menarik gitu, tapi juga sebetulnya secara garis desainnya juga jadi rada tabrakan gitu. Tapi secara desain sih bisa jadi menarik sebetulnya kalau si garis-garisnya bisa di refine lagi. Itu aja kalau dari gua. Oke, hatur nuhun Kang Yadi. Siap. Monggo Mas Egi. Oke. Mas Gi. Bahas dari Eko dulu ya. Kalau dari Eko, gue setuju sih sama Kang Raka sama Kang Yadi gitu. Si siluetnya ini menarik karena ya itu tadi maksudnya beda banget gitu dari cara gambar juga. Terus yang gue suka mungkin ini juga ini ya, maksudnya dari si desainnya, dari yang tadi dilihat gitu, ini si senuanya teh kayak bener-bener berubah banget. Mungkin karena siluetnya juga gitu. Nah, cuman dia masih coba merepresentasikan si garis-garis senuanya itu dari jahitan gitu. Which is jadi sesuatu yang baru lagi gitu. Terus juga aplikasi bolong-bolong yang kayak gini, yang perforated kayak gini, ini menarik sih. Maksudnya ketika dipakainya gitu, ketika nanti on fit-nya kayaknya keren. Nah cuman si desain ini yang gue lihat kayak masih ya itu sama juga kayak yang lain gitu, kayak kurang relevan dengan konsep yang diangkat aja sih. Kayak terus juga pemilihan kata murah tapi bukan sesuatu yang maksudnya bukan sesuatu yang menarik untuk jadi story sih kalau menurut gue. Kayak kenapa orang pengen beli sesuatu yang terlihat murah gitu, atau alasannya murah gitu ya. Maksudnya ini kan visual mood board ya, jadi sebenarnya murah harusnya nggak usah dimasukin sih. Justru harusnya itu mah lebih kayak pemilihan katanya aja, mungkin entah efisien entah apa gitu. Terus terus juga balik lagi ke eksekusi desainnya, ada beberapa detail yang sebenarnya ya itu tadi nggak relevan dengan konsep yang diangkat gitu. Kayak tadi ada metal lace, terus perforation yang banyak yang jadinya nanti butuh investasi besar gitu di waktu development-nya sama produksi. Udah sih overall gitu aja sih. Cuman sebenarnya kalau secara desainnya ini menarik banget sih kalau menurut gue, kayak beda gitu. Terus kayak itu buat Eko. Terus kalau buat Gamora, kalau buat pribadi yang pertama kalau buat konsepnya skate gitu, ini sih masuk gitu, maksudnya dengan gamsol segala macam, ini masuk. Cuman ketika ini dibilang dari street soccer, ini ya maksudnya opini pribadi gitu, mungkin gue juga masih kurang tahu, kayak gue masih gak ngerti gitu kayak soccernya ini ngambilnya dari mana gitu. Ketika mungkin ini soccernya dari senua aslinya kali ya. Cuman kayak kurang aja sih, mesti kayak si soccernya masih kurang kelihatan selain dari senuanya gitu. Terus garis yang lebih curve dan smooth itu sayangnya nggak kelanjut di bagian mudguard, itu benar. Sama ini sih, sama dari story-nya. Sebenarnya ada satu pertanyaan nih. Ini kan ada logo di bagian heel-nya. Ini gue nyari sih kayak belum ketemu gitu, kayak ini artinya apa gitu. Jadi kayaknya agak mungkin bisa dimasukin kali, bisa dijelasin lagi kalau emang ini gimana? Kansiknya mungkin bisa bantu gitu kata-katanya. Bacanya Hani ya. itu Hani kali ya. Hani itu. Gue nggak ngerti Jo, gimana sih? Ya itu sih. Terus juga kayak yang di moodboard-nya key inspiration-nya kalau emang klasik atau curve gitu ya, yang diambil kenapa curve yang edgy-nya malah lebih dominan gitu. Terus kalau sporty kenapa yang diambilnya panas semua gitu, yang sebenarnya nggak sporty banget gitu sebenarnya, si vibe-nya juga kayak lebih ke arah casual sebenarnya gitu sih. Jadi kayak mungkin bisa ditekan lagi gitu sih.
Udah sih overall dua-duanya sih bagus sih. Nah, yang menarik dari si Gamora ini Ice-nya sih kalau menurut gue itu benar-benar fresh dibanding semuanya. Udah sih Bang, paling itu aja. Gitu. Oke, langsung kita masuk ke voting. Mungkin bisa dimulai dari Kang Zikri. Yang mana kan? Kalau ngelihat dari ini sih gue jadinya Gamora ya, lebih possible gitu untuk dibuat, karena kalau Eko pasti mahal sekali, sangat mahal, dan nyarinya susah nih buat yang bisa nge-supply kalian buat bikin perforation seluas ini. Gue Gamora. Oke. Lanjut mungkin Kang Raka. Kang? Ya. Kalau gue kayaknya lebih condong ke Eko sih. Tapi dengan catatan kali ya, maksudnya kalau ya karena menurut gue siluetnya fresh gitu. Ide menarik untuk di beberapa area gitu. Sisanya tinggal kayak kalau kata gue bisa banget dilanjutin buat masuk ke range-nya Pana gitu dengan catatan beberapa revisi ya. Maksudnya mungkin harus nggak mesti pakai si konsep Eko itu sendiri sih, soalnya kalaupun mau ya harus kayaknya harus ada di retouch beberapa area gitu, seperti yang Kang Yadi bilang tadi juga sama beberapa juri yang udah bilang tadi gitu. Kalau gue sih pilihnya Eko sih. Siap, satu non Kang. Mungkin dari Kang Yadi, Kang? Saya pilih Eko. Secara siluet saya lebih suka Eko sih. Tapi yalah dengan catatan mungkin juga itulah mungkin story-nya ya nggak diganti lah, nggak Eko. Mungkin malah bisa diarahin lebih ke sustainability story gitu loh daripada Eko atau apalah, atau memang benar-benar desain yang refresh aja kan, ini memang lebih clean gitu kan, tapi siluetnya udah dapat gitu, siluetnya udah keren gitu. Saya Eko. Mas Egi? Kalau gue lebih ke Eko sih. Alasannya karena kalau ngomongin line up-nya Pana, mungkin kalau misalnya ini kepilih, ini bisa jadi satu gebrakan yang menarik sih. Bukannya yang Gamora lebih gimana-gimana, yang Gamora juga bagus gitu. Cuman ketika camp up ngomongin hasil dari sebuah kompetisi, kalau menurut gue lebih baik milih yang wah ini bisa buat gebrakan gitu sih. Intinya itu sih gue mikirnya gitu. Ya, lagi-lagi suara saya tidak penting di sini. Tapi nggak apa-apa. Tadi sebenarnya yang menarik adalah kalau tadi saya sebenarnya in terms of production saya lebih milih Gamora tadi awalnya. Tapi tadi benar setuju kata Kang Raka, Kang Yadi juga semua. Eko ini juga opsi yang sangat bagus dan promising, dengan catatan itu ada beberapa yang harus disesuaikan lagi gitu. Jadi tadi kalau saya boleh voting, saya mungkin akan voting yang Eko juga. Oke. Gue boleh nambahin. Apa? Boleh. Jadi kalau menurut gue kayaknya tadi kepikiran pas Kang Yadi bilang kayak apa, si konsepnya sama story-nya nggak mesti berangkat jauh, tapi bisa kayak apa ya, maksudnya dari ngomongin misalnya story-nya gitu ya. Story yang paling simple ya, deconstructed aja misalkan. Itu menurut gue udah jadi keyword kayak yang bisa ngebangun si sepatunya jadi lebih menarik. Kan maksudnya kalian pada tahu lah, maksudnya kayak sepatu New Balance kan banyak ya yang deconstructed, jadi kayak leather doang, nggak pakai lining gitu, terus kayak colornya jadi kayak apa, deconstructed, jadi si heel-nya tuh collapsible segala macam. Tapi ini tergantung ya, maksudnya itu kan bisa jatuhnya kayak apa, kayak new upper atau eksekusi yang baru. Tapi ya itu dia, maksudnya tadi gue bilang kayak deconstructed, jadi kayak si lay nggak ada eye stay, mungkin ntar ada mudguard, vampnya bersih gitu, terus ada kayak panel di heel gitu, terus kayak stitchingnya kayak dikasih apa sih Kang, kalau kita dikasih allowance ya. Jadi sekarang tuh
di Puma tuh lagi sering banget kayak ngasih stitching grooves gitu, bukan stitching grooves, kayak jahitan tapi nggak deket banget ke edges-nya si overlay-nya. Jadi kayak kita kasih allowance gitu kayak sekitar 5 atau 3 mili lah. Jadi si overlay-nya tuh kelihatan kayak sedikit flapping ya, istilahnya kasarnya. Gitu. Ada excess-nya gitu ya, Bang. Nah, ada excess-excessnya gitu. Nah, maksudnya itu yang menurut gue sekarang kayak itu bisa banget kejadian di si Echo ini gitu. Upper yang deconstructed, overlay-nya tuh dikasih allowance di stitching line-nya, terus gue bisa ngelihat kayak di quarter panelnya udah aja overlay aja si logo itu gitu. Pakai leather atau PU coated gitu segala macam, itu bisa ciamik banget sih. Itu sorry dah. Thank you bro. Sorry mau nambahin dikit. Tadi pas si Raka ngomentarin yang Gamora yang stitching, ternyata pas gue liat PDF-nya sebetulnya itu si stagingnya sih tonal semua sih Kak. Dia ada kasih note, jadi sebetulnya dia bukan putih kontras ini. Itu aja sih. Maaf Hani ya. Oke, sip. Oke, berarti yang lolos ke 4 itu Eko dari M. Iqbal Agus. Ya, thank you Mas Iqbal, thank you Mbak Hani, keren. Thank you Hani. GGWP. Langsung lanjut Din ke yang berikutnya. Nah, ini ada Force dari Mas Galih dan ada dia nyebutnya Pana Pro, Pana Pro kayaknya, dari Mas Gede Arya Daiva. Oke. Senua Pro ya? Senua Pro. Ya lupa. Oke, mungkin Pro Pana. Apa dead jokes? Oke, lanjut. Oke, siapa nih yang mau komen duluan? Atau dari Kang Zikri udah, dari Kang Yadi udah, mungkin dari Mas Egi. Enak Bang duluan. Duluan tuh enak Bang, nggak habis materinya. Oke. Mungkin ini sih, mungkin dari yang Forest dulu kali ya. Ini menarik sih, mesti ngebawa vibe baru gitu buat si siluet Senua, dimana di sini dari materialnya juga ini gokil sih. Cordura 1000D, Cordura 70S, ada buah lacing system juga yang nanti jadi experience makainya bakal berubah lagi. Terus di sini juga ada grafik yang menunjang juga sebenarnya. Terus ada heat transfer, yes ini menarik. Iya sih, maksudnya kalau yang Force sih itu udah cukup jelas sih. Maksudnya dia nyoba bawa, ini Mas Galih coba bawa tema kayak army gitu ke si semuanya. Terus juga agak modern army feeling gitu sih. Terus nah sekarang kalau ngebahas Senua Pro-nya Mas Gede, ini sih gue ngerasanya ya bener gitu, ini living up to its name aja sih. Kayak Senua di sini dari awal dia udah jelasin ini difungsikan Pro-nya as in buat dipakai skateboarding. Terus juga udah ada riset juga yang kira-kira tempat-tempat yang mungkin perlu sedikit improvement kayak untuk menunjang si penggunanya, si skateboardernya. Riset itu sih menarik sih, gue suka sih secara pribadi nih. Kayak ya overall sih ini oke banget sih. Kayak dia juga ada eksplorasi juga di iStay-nya, iLab sorry, di iLab sama iStay lah. Jadi di dalam gitu sih, ini menarik sih. Overall sih dua-duanya kalau gue lihat secara produksi mungkin banget gitu. Terus juga dari konsepnya dua-duanya juga cukup wise gitu, cukup bijak sih. Itu sih gue overall sih suka dua-duanya. Gue nggak ada komentar yang terlalu gimana. Ini keren sih dua-duanya. Bohong.
Beneran. Itu suka jaga image ke junior. Iya. Nggak gitu. Beneran maksudnya ini wise banget. Iya gitu. Ini well. Iya maaf. Taruh lagi nama lu taruh. Iya maaf. Gini tuh kita maksudnya familiar nggak sih sama yang apa sama kontestannya atau banyak yang familiar kan? Gue tahu Hani sih, maksudnya terus beberapa nama kayak sering dengar gitu, kayak sering muncul di timeline sosmed gitu. Emang ini ya kayaknya udah staple names ya kayaknya. Iya. Ya nggak sih? Beberapa ada sih yang familiar. Banyak yang familiar sih pada akhirnya, Kang. Tapi sebenarnya kalau dari kompetisi sendiri ini kita terbuka ya, Din ya. Bahkan ada dari SMP, dari anak dari Malaysia juga ada. Ya, yang dari Wah, asli. Wah, anjir. Ini HD, internasional. Ya, alhamdulillah. Kompetisinya. Itu pun Asia Tenggara Malaysia. Ya, Asia Tenggara Malaysia. Kita terbuka, cuman memang pada akhirnya mengerucut jadi nama-nama yang familiar memang gitu, Kang. Pengalaman kali ya. Ya mungkin. Yaudah, gue sekalian lanjutin aja komen ya. Boleh Kang. Nah, jadi kalau gue ngebahas yang Force, maksudnya yang Force ini kayaknya sangat berpengalaman kalau gue lihat gitu. Eksekusinya, sketsanya, detail-detailnya gitu tadi yang disebutin sama Egy gitu. Maksudnya sangat teknikal sekali gitu. Mungkin ada pengalaman di apa ya, di kategori ini gitu yang berhubungan dengan military boots, atau emang ada preference yang suka ke arah military gitu. Tapi gue nggak tahu ya, maksudnya dengan detail-detail se-epic ini gitu bisa masuk ke price range-nya Pana nggak ya? Maksudnya gue mikirnya gitu kayak jadinya bisa jadi sesuatu yang bagus sih, maksudnya jadi diferensiasi. Kalian bikin sesuatu yang sangat pinnacle gitu, yang out of the ordinary gitu, tapi jadi kayak untuk apa ya, kayak nunjukin kalau Panate bisa nge-push sampai sejauh ini gitu. Jadi kayak statement aja gitu, kayak bukan gimmick marketing, tapi kayak statement kalau kita ada resource-nya dan bisa bikin sesuatu yang se-epic ini gitu. Tapi dengan catatan menurut gue kayak dengan konsumen Pana yang sekarang, si siluet militer ini cocok atau enggak gitu. Gue nggak ngomongin desainnya keren banget menurut gue. Cuman itu tadi mungkin ya Kang Yadi bilang ya, yang apa soalnya ketika kita ngedesain untuk suatu brief gitu, apalagi untuk sebuah brand gitu kan, kita bisa ngelihat diri kita sebagai konsumen gitu, tapi di satu sisi harus ngeliat juga maksudnya major konsumennya si brand ini seperti apa gitu. Dan gue ngerasa kayaknya nggak ngelihat si military ini sebagai salah satu apa ya, konsumennya Pana gitu. Dan kalau misalkan dan kalaupun kita mau masuk atau Pana mau masuk ke situ ya, si lacing systemnya menurut gue unik banget sih, ini bisa dipakai banget. Cuman mungkin dengan tidak dengan storytelling yang militer sih. Dan gue juga ngeliat di sini nggak ada alasan khusus kenapa kenapa pakai tema militer sih kayaknya ya. Cuman kayak lebih ke fokus kayak cinta produk Indonesia lah, kayak kesannya seperti itu gitu, tactical gitu. Dan kalau misalkan tadi balik ke tema, misalkan Pana mau ngebikin sesuatu produk yang pinnacle banget dan terinspirasi sama military, menurut gue jangan nanggung aja, sekalian aja bikin mid top gitu. Kalau low top dengan boa lacing gitu ya, gue ngelihatnya jadinya jatuhnya untuk main sepeda. Kebayang nggak? Kayak 510, bukan 910 ya. Jadi ada kan sub brandnya Adidas tuh 510 kan, dia main di sepeda kan, dan biasanya kan pakai boa gitu, atau biasanya kan yang pakai boa itu kan sepatu sepeda atau sepatu outdoor kayak gitu-gitu. Nah mungkin kalau kata gue jadinya ketika siluet nekot kayak gini pakai boa, jadinya gue ngebayangnya jadi kayak sepatu
kayak buat mountain biking gitu, kayak 510 tadi gitu. Tapi ketika ya apalagi misalnya low top gitu, kalau misalkan mau temanya militer ya nggak usah nanggung aja, bikin mid top aja atau high top sekalian gitu. Atau ya toolingnya bener-bener diganti gitu, kayak rubbernya bisa diganti jadi kayak lebih rugged feel gitu kayak gitu. Jadi bisa cater ke konsep apa military atau utility. Ya utilitarian itu gitu. Terus itu sih kalau gue untuk yang sports. Terus kalau yang Senua Pro tadi Egy yang ngasih komen pertama ya nggak sih? Gue ya Allah sorry gue kayak short term. Ini ngejawab banget sih, maksudnya gue bisa ngelihat banget ini sama yang kayak Egy bilang, kayak langsung masuk ke range-nya Pana gitu. Detail sketch-nya, terus kayak ya maksudnya no brainer lah ya, maksudnya kayak ngegabungin dua kultur yang sangat kuat di Indonesia gitu, maksudnya football, street football gitu, terus kultur skate yang ada di siluetnya Pana gitu, kayak itu no brainer banget sih. Eksekusinya bagus gitu, research sketch-nya juga oke, mood board-nya tadi gue bilang mewakili si konsumennya banget gitu, terus mewakili brandnya Pana, feel-nya ada gitu. Kalau kata gue itu udah mantap sih. Cuman pas ketika masuk ke detail sama referensi atau siluet final desainnya, menurut gue masih ada area-area yang bisa dimatengin sih. Maksudnya kayak gue balik lagi tadi ke toe springnya, terus kayak itu si toe cap kayak gembung banget gitu. Terus gue tahu sih maksudnya kayak ini kan maduin football sama skate ya, tapi terlalu banyak referensi yang dimasukin one to one gitu ke si sepatunya. Jadi kayak maksudnya kalaupun trennya ada ke arah ngegabungin, gue tahu sih ini kayak ngebaca tren banget, maksudnya ngegabungin football sama skate ya, maksudnya bukan sesuatu yang benar-benar baru. Adidas paling sukses kayaknya di area ngegabungin football heritage sama skate gitu, tapi kayak si stitching deconya di vamp-nya mungkin bisa dieksplor lagi gitu, soalnya menurut gue terlalu mirip sama Samba atau Adidas salah satu endorsing itu Lucas Puig atau apa gitu kalau nggak salah, itu menurut gue terlalu mirip. Terus kayak hidden laces-nya oke juga, tapi ya itu dia karena straightforward ngambil image-nya ke si sepatu itu, ya gue jadi langsung ngeliat, aduh ini terlalu sama gitu, kayaknya terus nggak kalau misalkan gue lihat ini bakal jadi sesuatu yang nggak bermasalah sih, maksudnya bisa dipertanyakan gitu ntar untuk brandnya, ini terlalu mirip gitu. Kan kita juga nggak mau ya, maksudnya kalaupun kita mengikutin tren tapi seenggaknya kita ngasih sesuatu yang beda gitu. Bisa si IST-nya dibuat agak bergelombang gitu, atau stitching deconya kan untuk football boots kan nggak cuman gitu doang ya, maksudnya kita bisa misalkan kayak cari yang konsepnya masih klasik tapi kita bisa mainin di situ juga, tapi nggak overly design gitu, misalkan referensi Mizuno kayak, atau suatu brand lokal, Specs misalkan gitu, atau ya maksudnya bisa kombinasi lah gitu berdasarkan fungsi juga kan maksudnya. Terus kayak heel tabnya keinspirasi sama Stan Smith, menurut gue kayak kalau gue sebagai judge gitu ya, kayak ngelihat ini kayaknya lebih baik bisa dihindari gitu, mengambil referensi langsung dari kompetitor gitu sih. Kalau misalkan mau ke inspirasi bisa, misalkan gue pengen ada heel pull tabnya, heel overlay-nya, heel tabnya gitu, tapi desainnya harus dimainin sedikit lah kurang lebih gitu aja sih kalau dari gue. Tapi colorway-nya ini bagus banget, gue suka banget yang putih hijau ya dengan gum rubber. Ini kayak skate
skatable banget sih. Terus yang hitam juga ya maksudnya nggak no brainer lah. BTS back to school gitu, kayak gampang banget jualan. Cuman itu menurut gue kayaknya desainnya potensial banget, cuman sayangnya itu gue terlalu banyak melihat referensi yang ada di brand lain. Udah gitu aja sih. Turnuhon, good job keduanya, mantap. Oke. Mungkin kita ke Kang Zikri nih, kayaknya udah gatel. Wih, garuk dong. Garuk dong. Ini balik kayak yang pertama sih, kontras banget dua-duanya in a way, in their own way gitu. Kalau yang gue dari pro dulu deh, dari Gede Arya, konsepnya emang back to the roots ya, dari si identity Pana, dan gue rasa itu penting sih, karena baru apalagi boleh nge-redesign, cuman at least back to the roots aja, Pana tuh mau seperti apa identitinya. Dan si Arya Devani juga masih memakai konsep seperti itu, yang mana bagus buat gue. Tapi gue setuju sama Raka sih, banyak elemen-elemen yang dipakai yang sangat familiar dan benar-benar ngeplak banget gitu. Untuk beberapa elemen-elemen panel desainnya itu obvious banget. Jadi kalau mau nanti ini lolos jadi juara, at least harus dirubah banget sih menurut gue. Sama gue bingung di konsepnya itu ada nge-mention untuk moodboardnya tuh kayak clean, bold, terus gitu-gitu ya. Gue nggak ngerti clean yang dimaksud itu apakah si hidden less-nya. Kalau emang hanya itu, kalau elemen clean-nya hanya di hidden less-nya, buat gue kurang gitu, karena warnanya juga banyak, walaupun satu tonal ya, tapi nggak kelihatan clean-nya gitu. Jadi gue rasa sayang kurang ekspor, mungkin bisa satu warna kali atau gimana. Terus gue ngerti kenapa ngambil panel frame yang kayak gitu, karena kan dia mau cover beberapa area yang mungkin buat di risetnya dia itu ada beberapa area yang harus di cover kan, jadi panelnya lebih gede tuh bagian frame-nya. Tapi bener, stitching dekonya tuh jangan ini banget, kurang main, dan itu sangat-sangat brand satu lagi ya, jadi bahaya sih sebenarnya. Mungkin nggak apa-apa juga ya, brand lokal juga nggak, market mah mungkin nggak terlalu segitunya, cuman at least buat desainernya kayaknya ntar kalau bikin portfolio terus disampaikan atau dia pas menceritain konsep dia menang, misalkan kayak sayang banget gitu sih. Coba referensi stitching-nya Puma King kan, terus judgesnya Puma kan iya. lebih mantep. Puma King bagus loh, Puma King itu referensinya liuk-liuknya langsung subjektif kan kita. Asik loh stitchingnya, maksudnya nggak cuma garis-garis doang gitu, dan toh juga ini bukan buat function banget kan, tapi gue suka konsepnya gitu. Terus untuk yang force, nah ini yang gue bilang buat belakang nih, kalau yang pro ini pakai rootsnya dari Pana, kalau force ini jauh sekali nih. Bukan jelek ya maksudnya, tapi hal yang baru, kita bisa lihat hal yang baru di sini. Nah, udah di-mention sih, gue juga mau ngomen masalah beberapa komponen yang mungkin akal pricey. Itu Camo tekstilnya juga either di Sublime, itu cara paling murah, atau di Sublime juga mahal. Sama juga kalau mau langsung ya beli langsung ke supplier kayak Multicam bagaimana, itu kan mahal ya, mahal banget. Satu, belum lagi tooling rubbernya yang ada sidewall, agak menjorok ke arah sidewall, juga pasti buka tooling segala macam, agak mahal. Tapi secara konsep, buat gua ini peluangnya ada di kalau Pana kolaborasi dengan brand tactical. Ini bagus banget. Mau selain menunjukkan statement yang Raka bilang tadi, statement dari brandnya bisa bikin seperti ini, tapi juga menggait menggait market lain gitu. Tapi kalau untuk Pananya gua rasa sih ini terlalu jauh ya. Boleh sih out of the box, tapi kan out of the box tuh nggak keluar jauh dari boxnya ya. At least di edge dari boxnya gitu kalau out of the box. Nah ini gua rasa cocoknya buat project kolaborasi dengan brand tactical, yang mana ada sih beberapa di lokal juga. Dan itu aja sih dari gue. Thank you. Oke, thank you. Kang Yadi, monggo Kang. Siap Pak. Ini dua-duanya strong sih menurut gue. Secara eksekusi, storytelling, kelihatan dua-duanya punya knowledge lah. Gue mulai dari Force dulu ya. Bentar gue lihat PDF-nya. Yep. Di luar tadi kayak si Zikri, si Raka bilang apakah ini buat marketnya apa enggak, sebenarnya kalau gue sih bilang sih bisa-bisa aja sih, soalnya kayak tactical sneakers atau kayak hiking inspired sebenarnya itu sekarang lagi
lagi menuju ke arah situ gitu. Sebenarnya kalau nanti ini pun keluar pun sebetulnya relate sih kalau menurut gue. Cuman memang masalahnya ya di cost, di apa segala macam. Cuman kalau lihat dari eksekusi, storytelling, kemudian terus detail, ini mah matang sih menurut gue. Even colorway-nya ada 3 macam, terus 3-tiganya military inspired, tapi kok somehow menurut gue tetap komersial gitu. 3-tiganya tuh even 4 lah sama si hitamnya tuh kok kayaknya ini mah bisa jalan semua gitu si colorway-nya. Itu untuk yang si Force. Terus kemudian untuk yang Pro tadi udah kesebut, ini sih secara colorway komersial banget. Terus kemudian tadi si Raka bilang ini menjawab brief juga. Terus kemudian si siluetnya juga dapat. Ini colorway juga 3-tiganya jalan sih menurut gua mah bagus banget. Cuman memang secara desain banyak yang ini gua pribadi aja gatel gitu, pengen tweak sedikit gitu, either tweak atau refine gitu, garis-garisnya kayak tadi stitching line apa segala macam, collar shape juga. Terus kemudian tapi kalau secara siluet, material, paneling semua udah dapat semua. Ini mah kalau menurut gue tinggal garis desain aja sih kalau si Pro. Tapi ini menurut gue dua-duanya strong gitu. Itu aja menurut gue. Oke, thank you Kang. Nah, ini sebelum masuk ke voting mungkin gue ada mau nambahin dulu nih. Mungkin tadi juga lupa disampaikan. Jadi kalau untuk si sistem CD desain kompetisi ini nanti untuk yang juaranya tadi karena udah beberapa disinggung masalah ada yang diperbaiki atau harus ada yang direvisi dan lain sebagainya. Memang nanti ketika si juaranya terpilih itu ada proses istilahnya kita ada apa ya? Ada ya adjustment lagi. Ada adjustment lagi gitu dengan tim kita sama tim development-nya untuk si perihal si desainnya. Jadi memang untuk nanti yang juara itu nanti ya pasti akan kita sesuaikan juga dengan kemampuan produksi kita juga gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kita mampu, Mam. Oh, kita mampu ya. Kita kan brand mampu. Alhamdulillah. Cuman vendornya kadang suka nggak mampu. Ngerajinnya kadang nggak mampu, pabriknya nggak mampu. Kita mah mampu. Kita mampu ya. Oke, langsung voting mungkin dari. Gue malah gak yakin. Oke, masuk voting aja kali. Mungkin langsung Kang Yadi. Gue ya. Siap. Gue dulu maksudnya. Boleh langsung Kang, langsung dipilih Kang. Apa? Oh gitu. Ini berat sih kalau gue sih, karena menurut gue dua-duanya bisa jalan. Kalau secara komersil sebenarnya gue lebih milih Pro gitu kan, lebih memungkinkan lah buat rilis. Tapi karena ini lomba desain, gue harus bilang secara desain, secara eksekusi si Force lebih matang. Jadi gue milih Force. Siap Kang. Gue ya sekalian, soalnya kayak gue pilihannya sama makanya Ngadi. Jadi gue milih Force juga. Alasannya kayak sebenarnya selain kompetisi desain tadi gue kan sempat ngomong masuk ke market sepeda ya. Sepeda kan sekarang lagi booming banget ya. Gue nggak tahu sih masih booming, tapi kayaknya in the next 3 to 5 years kayak masih booming. Dan gue ngerasa kayak karena sekarang belum ada brand lokal sepatu court, canvas atau bukan canvas, vulcanize yang main di sepeda secara spesifik gitu ya. Si Force ini, gue ngerasa bisa masuk ke situ gitu dengan siluet yang sekarang, tapi dengan catatan tadi maksudnya storytellingnya jangan ngomong military gitu. Ini jadinya kayak utilitarian aja gitu, kayak lu bisa pakai sepatu ini untuk daily commuting, mau kerja, mau kuliah segala macam, tapi ketika lu pakai sepeda bisa juga gitu dengan tambahan mungkin kayak detail-detail misalkan reflective pull tab atau shock construction misalkan gitu. Tapi soalnya
ya itu karena gue mengacu kayak di Indonesia kayak belum ada yang masuk situ, terus ketika ngeliat siluetnya kayak gue langsung inget si 510 tadi gitu. Dan dengan buah lacing teh kan maksudnya jadi kan si talinya nggak bakal kemana-mana atau masuk ke jari-jari ya. Jadi gue ngerasa kayak selain yang tadi Kang Yadi bilang, maksudnya kompetisi desain, gue ngeliat ini kayak potensial market baru buat Pana untuk kayak ngembangin, tapi masih nggak jauh dari roots kalian yang main di main di streetwear atau street sport lah, maksudnya kayak extreme sport kayak gitu-gitulah. Dah gitu. Jadi ya force buat gua. Oke. Nah, ini rame nih. Mas Egi. Mumpung Yang Zikri dulu deh, kan gue tadi udah pertama nih. Kan buat katanya. Mumpung lo nggak di mute. Oke. Kalau gue suka ini sih, maksudnya ya maksudnya lomba ini kan dilihat dari ini juga, dari proses desainnya segala macam gitu sih. Nah kalau gue merasanya ini dua-duanya bagus dan emang sulit gitu buat milihnya, dan sama-sama strong kayak tadi Kang Yadi bilang. Cuman karena di lomba desain ini dilihat dari konsepnya juga, gue sih ngerasa yang pro nih si konsepnya lebih menarik gitu. Terus juga dia ada riset kenapa desainnya seperti itu gitu. Kayak bener kenapa dibentuknya seperti itu gitu. Jadi kayak ini lebih science, lebih seru lebih banget ya. Iya science banget gitu. Riset banget. Gitu sih. Gue lebih ke pro. Rame. Gitu dong. Biar Abang bisa milih jadi penentu sebenarnya. Iya. Dari tadi gue. Terus habis itu Kang Zikri yang force sama aja. Kang Zikri. Bikin berapa juga? Kayak lu biasa. Gua pro. Nah, gue gimana ya? Maksudnya gue tahu ini kan kalau bisa dikasih note di akhir sih masih oke. Kalau force itu buat gue kalau dikasih note itu too much untuk dirubah, dan maka bakal belok banget dari konsep awal dia ketika nanti dia finalnya malah dirubah. Mungkin strong point dia di produknya itu yang untuk force itu kan di camo ya, karena taktikal banget. Nanti ketika mungkin dari dirubah menjadi purpose yang lain, itu udah jadi beda sama konsep awal dia buat gue. Jadi sayang sih. Mungkin juga gue juga nggak rela sih kalau tiba-tiba jadi apa gitu. Tapi itu kalau mau diikutin konsepnya itu terlalu mahal. Gue pasti mikirin itu juga, nggak mungkin gue mikirin nggak bisa dibikin. Kalau nggak bisa dibikin buat apa gitu. Jadi ya gue pro, cuman ya itu pro itu PR-nya banyak di panel-panel yang harus dibuat lebih jangan terlalu mirip sama yang referensinya. Jadi redesign pro. At least nggak apa ya, kalau kamunya hilang itu sayang banget sih. Dan gue juga ngelihatnya kalau di Force itu cocoknya butuh collab gitu loh. Terlalu cepat untuk tiba-tiba langsung keluar yang sangat jauh dari rootsnya Pana. Apalagi mungkin bagus sih untuk konsep namanya, kan Pana tuh namanya Indonesia banget ya. Atau gimana lah nyambung-nyambungin dengan kepulauan kita bagaimana. Tapi tactical itu yang Edi bilang purpose tacticalnya tuh di mana gue belum lihat juga. Kalau collab kan gampang ya karena ada kolaboratornya gitu. Pro. Oke. Mantap nih. Kalau waktunya penalti kick sial. Banyak Hamam gini emang nyari pengen penentu ya. Gak gitu. Ronaldo. Canda malam ya lah. Gini, kembali gue di sini nggak ngomongin soal desain. Jadi kalau ngomongin soal desain biarkan 4 judges yang lain yang berbicara lah. Kalau di sini saya mungkin lebih mewakili Udin dan Pananya sendiri mungkin lebih ke produksi kembali lagi. Jadi kalau dari saya pribadi sebenarnya kalau dari segi produksi saya lebih lebih condong ke yang Senua Pro juga sebenarnya. Karena kalau ya kembali tadi mungkin ada beberapa dijelaskan sama Kang Zikri untuk yang di Force gitu. Terus bukan di Force, di yang Senua Force ada beberapa aplikasi yang mungkin agak nanti sulit ya walaupun mungkin tetap ada adjustment mungkin akan jauh lebih fleksibel yang di Senua Pro gitu. Ya mungkin itu tapi kembali gue setuju banget baik Force dan juga Senua Pro ini sama-sama strong, sama-sama
bagus. Dan sebenarnya tadi sempat disinggung yang Force ini tanpa melihat si militernya ini bisa kemana-mana, bahkan bisa menjadi suatu hal yang lebih fresh lagi. Gue setuju banget gitu. Cuman ya kalau harus memilih, gue lebih memilih ke yang Senua Pro. Oke, berarti selamat untuk Mas Gede Arya Daiva. Kita langsung masuk ke 4 besar. Thank you. Terakhir untuk yang 8 besar, Dim. Nah, ini ada judulnya Yoteva dari Mas Denny, sama ada Shuttle dari Ivan Hazel. Kalau nggak salah nih yang Shuttle ini konsepnya tentang spaceship gitu, kalau nggak salah ya. Kalau yang Yoteva ini dari jembatan Papua. Jembatan di Papua. Keren. Kamen Rider apa, Mam? Satu, Mam. Forze dong. Warnanya Bang, warnanya ini banget. Warna Forze benar. Oke. Udah lihat Kamen Rider yang baru belum? Siapa? Revise apa gitu? Setelah yang Blade. Ini pembicaranya nanti aja, Bang. Punya pada Rom. Sorry, what have they done gitu. Kok jadi kayak Power Ranger, gue udah lihat kayak scanannya. Oke. Mumpung ngomong, langsung Kang. Mungkin Kang Raka langsung. Oh iya. Jadi ini. Kalau ya udah berangkat ke yang Shuttle dulu kali ya. Kayaknya menurut gua sih, gua kayaknya sedikit paham sih, kayaknya bakal apa yang coba dikomunikasikan gitu ya di desainnya Mas Ivan Hazel. Kayaknya pengen apa ya, stylenya kayak fans gitu kali ya, kayak fans atau Converse yang deconstructed gitu, yang sangat bermain lah, maksudnya ya kayak layering-nya segala macam. Cuman kalau dari gue sih kayaknya harus diperkuat lagi di storytellingnya sih. Kayaknya kita nggak dikasih penjelasan kayaknya kenapa milih Shuttle gitu, kenapa moodboardnya spaceship atau ada astronot gitu. Maksudnya kan sebenarnya gampang ya, maksudnya bisa detail-detail itu tuh bisa direpresentasikan dari nggak cuma desain atau siluet, tapi pemilihan materialnya. Misalkan di sini kan kayak pakai pattern leather ya. Pattern leather itu mungkin bisa, ini bisa diceritain sedikit, itu menggambarkan visornya astronot segala macam kayak gitu. Terus warnanya juga ya warnanya bisa ya, maksudnya ini kayak ini sih, maksudnya kalau dari orang desain pasti ngeliat warnanya ngambil inspirasi dari Rocket Challenger segala macam gitu. Tapi akan lebih baik lagi gitu, kayak dihubungin juga, maksudnya kayak si brand identity-nya Pana tuh seperti apa sih gitu. Kenapa orang pengen ada sepatu ini gitu. Kenapa Mas Ivan Hazel ini pengen mengkomunikasikan si sepatu Shuttle ini dari brand si Pana dengan dengan NASA gitu. Bukan, akhirnya maksudnya gue bisa ngeliat sih kayaknya ini kayak salah satu kolaborasinya brand-brand dengan NASA jadinya. Cuman di sini kan kayak sangat kalau itu kan gampang ya, udah hasilnya masukin logo NASA beres gitu. Storytellingnya NASA gitu, kolaborasi. Kalau di sini tuh kalau misalkan kita nggak dikasih tahu storytellingnya, kita nggak bakal tahu, menurut gua. Konsumen nggak bakal tahu kayak ini tuh sepatu kolaborasi sama, atau sepatu ini tuh terinspirasi dari Shuttle gitu. Jadi kurang banyak detail-detail yang mewakili moodboard tersebut gitu. Terus di sini ada kayak gugus rasi bintang. Tadi mungkin bisa contoh kayak yang pakai konsep grid. Jadi di shocklinernya ada print out si gugus rasi bintang kayak gitu-gitu, atau karena ini sesuatu yang technical, mungkin talinya bisa pakai tali yang cord gitu yang bulat gitu, terus pakai stopper misalkan kayak gitu. Terus
tekstur foxingnya mungkin bisa pakai tekstur yang agak berat atau agak kasar kayak gitu untuk mewakili misalkan moon boot segala macam gitu. Ya maksudnya harus ada detail-detail yang ada di mood board yang ke translate ke sepatunya, jadi konsumen atau kita juga bisa ngelihat korelasinya gitu. Terus untuk yang Yotefa, ya itu sih gue balik lagi sih ke story-nya sih, maksudnya kayak kenapa milih jembatan Yotefa yang di Papua ini gitu, hubungannya sama brand Pana tuh apa gitu. Kalau cuman kayak harus lebih kuat dibanding cuman ini sama-sama Indonesia, ini arsitektural gitu, jadi si jembatan Yotefa ini ada di Papua gitu, terus Pana tuh kayak brand yang base-nya di Pulau Jawa gitu. Berarti konsumennya kan kebanyakan mungkin masih di Pulau Jawa ya, jadi gimana bisa relate sama konsumen sama brandnya juga gitu. Jadi nggak cuman gini ada arsitektur yang menarik gitu yang bisa gue jadiin referensi atau mood board atau story untuk brandnya. Jadi harus ada korelasinya gitu. Jadi kayak mempertimbangkan si brandnya juga gitu, dan gue ngerasa di sini ada kayak miss aja sih, nggak berhubungan gitu. Cuman ketika ngeliat eksekusinya ini bagus gitu, mengesampingkan story-nya ya gitu, tapi eksekusinya oke banget gitu. Tadi yang gue bilang ini kayak yang di brand yang di desain sebelumnya cord laces, terus ada stopper, ini ada cordnya, terus ada stoppernya gitu. Terus oke. Brandingnya pakai Velcro, ini smart sih, maksudnya kayak jadi konsumen dikasih pilihan untuk mengcustomize gitu logo-logonya. Bagus sih, bagus banget kalau kata gue, ini kayak ngejawab. Cuman ya itu tadi storytellingnya menurut gue kurang nyambung sama brand sama konsumen Pana yang pengen Pana 7 gitu. Terus mungkin si drawingnya harus ada detail kali ya, kayak semuanya sekarang nggak ada di stitching lines-nya gitu. Berarti apakah uppernya terbentuk dari seamless construction gitu, atau semuanya stitch and turn? Nggak juga kan gitu. Kayak jadi kalau ditambahin detail di situ lebih bagus sih menurut gue. Itu aja. Terima kasih. Thank you, Kang. Oke, lanjut mungkin Kang Yadi, Kang. Halo, Kang. Ini maaf ya kalau ada sedikit background biasalah. Ini kayaknya abis ini juga gue harus pamit peak hour di rumah. Ini gue komen ya. Ini dua-duanya kayaknya juga punya case yang sama sih menurut gue. Jadi story yang kurang detail aja sih, kurang detail, tapi secara eksekusinya lumayan lah, oke lah. Ini gue komen yang si shuttle dulu ya. Ini kalau gue ada beberapa sih. Yang pertama gue suka cara dia ngasih tahu visualnya nih, si collar yang gembung, terus kemudian di depan tuh, di sole depan tuh tooling tuh ada di heel, sama di frontnya tuh ada kayak semacam TPU yang mengesankan futuristik lah. Cuman pas di bagian si branding ini kan dia kasih dua warna nih, orange sama ini malah jadi nggak kayak jadi branding gitu loh. Ini malah kelihatannya malah jadi kayak dekor biasa, karena nggak tahu nih kalau kayak si Hamam yang punya brand, kalau gue mah nggak mau sih diginiin gitu. Dan loh kok jadi lain gitu, padahal ini kan branding dan harusnya nggak dikasih dua ini gitu. Lu merubah identitas tapi malah jadi panel hiasan gitu. Terus kemudian komen gue kan di toolingnya tuh ada tulisan tuh caution high pressure gitu. Nah itu kayak si fontnya itu aja udah nggak nyambung sama hal-hal yang berhubungan dengan si antariksa lah. Itu kayak font font apa sih disebutnya kalau kayak gini tuh,
ya gitulah, kurang futuristik gitu. Times New Roman. Terus Versi Roman. ini Roman. Nah, tapi sebenarnya ini bisa lebih menarik kalau di mood boardnya atau di storytellingnya dilengkapin juga dengan misalnya keterangan material, karena ini sebenarnya kalau tadi si Raka bilang udah bisa nggak kelihatan bahwa ini teh tanpa ada tulisan kayak misalnya NASA, atau nggak kelihatan bahwa ini tuh inspirasinya dari antariksa, tapi sebetulnya bisa kalau ini main di material gitu loh, material yang kayak nilon, atau misalnya kayak si waterproof, kemudian detail-detail yang agak gembung dikit, sebenarnya bisa agak ada cue visual sedikit bahwa ini tuh inspirasinya dari si antariksa gitu. Itu kalau dari gua, jadi kayak masih ada sedikit yang beberapa kurang matang lah gitu, tapi sebenarnya udah agak kelihatan arahnya tuh ke situ gitu. Itu untuk shuttle. Terus kemudian untuk si Uteva, gue suka eksekusi desainnya, color juga enak. Cuman ini juga kalau pemain gue cuman hati-hati dengan ini kan meskipun si velcro putih ini kan branding, tapi juga kayaknya dia ada ngasih lihat si garis dari si jembatan ini gitu loh. Hati-hati juga kadang-kadang nampilin visual kayak inspirasi dari jembatan gitu. Sebenarnya nggak harus selalu dari si shape gitu, tapi sebenarnya kayak konstruksi jembatan itu juga bisa dijadiin si story yang bisa ngeliatin ini tuh kayak jadi dari jembatan ya gitu. Tapi memang kalau kayak si dibilang Kakak tadi agak jauh gitu ngambil cerita ini untuk si sepatu, tapi secara eksekusi ini menarik pisan. Lace yang di belakang itu, terus kemudian panelingnya juga di quarter, terus kemudian di overlaynya juga menarik sih. Tooling aja menarik gitu. Overall enak gitu. Komposisinya enak ya, untuk si Uteva ini. Itu aja sih buat dari gue. Oke. Thank you Kang. Langsung lanjut mungkin Kang Zikri, Kang. Sebelum gua ngebahas masing-masing konsepnya, kalau ini tanpa melihat itu ya, ini dua-duanya gua sih kalau lagi di toko gitu, gua mau beli sih, desainnya menarik banget kedua-duanya, dan cocok sih buat gua, personal preference aja sih. Kalau untuk shuttle, gua bahas konsepnya deh. Untuk shuttle, gua suka konstruksi collarnya yang ada foam K itu nggak terlalu beda sama yang kita lihat, nggak, masih familiar, cuman buat panah ini sesuatu yang bagus menurut gua. Jadi cocok sih, oke sih membuat collar seperti itu. Tapi sorry ya, tapi ya itu kalau ngelihat dari storiesnya, jadinya kita berasumsi ini maunya kayak mana, astronotnya kah atau kroketnya kah, terus apa gitu. Jadi nggak disampaikan sama sekali menurut gue ya. Kalau yang dari file yang gue terima itu nggak ada penjelasan sama sekali, langsung mood board langsung apa gitu. Jadinya kita berasumsi, dan gue nggak suka berasumsi, jadinya gue nggak ngerti ini mau arah mana untuk secara konsepnya. Dan gue setuju sama Mas Adi sih tadi yang untuk masalah logo panahnya itu jadi kayak dekorasi aja gitu, malah sayang banget. Mungkin kalau satu color kayak sama-sama oranye gitu, walaupun dua panel mungkin masih oke, tapi gue nggak tahu sih gimana brand guideline-nya panah. Ternyata satu warna aja gitu, karena kayak sayang banget. Untuk detail-detail lainnya sih gue suka ya, materialnya banyak yang dimainin, tapi itu lagi kayak percuma bagus tapi apa gitu reasonnya. Karena ini kita ngomongin kompetisi desain ya, gue nggak ngerti, gue jadi berasumsi doang kalau apa itu si sepatunya. Kalau untuk lihat dari grafik detail shock rendernya sih bagus ya, gue suka sih, garis-garisnya tuh enak, dan ya itu lagi font yang caption high pressure. Ini gue positif thinking aja, mungkin dia lupa kali fontnya miss kali ketika nge-export ke PDF bagaimana. Karena yang di-install di installnya bagus fontnya, maksudnya dia bukan berarti dia nggak ngerti bisa ganti font ya, soalnya bagus di installnya. Curiga gue gitu sih, tapi ya again konsepnya gue nggak ngerti, gue jadi berasumsi aja. Terus untuk Uteva ini yang masalah konsep jembatan udah disampaikan ya sama Raka sama Mas Yadi, gue setuju sih itu.
Paling gue nggak ngerti nih karena nggak dijelasin di detailnya si velcro-nya itu. By the way, smart sih decision untuk membuat P itu menjadi satu komponen sampai ke medial. Dan kalau dibilang velcro, gue nggak ngeliat di mana selerian velcro-nya gitu. Mungkin lebih baik kalau dipasang ditampilin bagian medialnya, jadi kayak lebih kelihatan. Ini juga nggak tahu nih dikasih shadow di bagian quarter logonya itu apakah floating semua apa gimana? Kalau floating semua gimana ya, kayak agak aneh sih, ngeler segede itu. Mungkin ada kuncian di situ kayak lebih asik. Tapi kalau floating semua gue agak serem nih kayak kalau suatu ngeler gitu. Terus sama mungkin bagi orang yang belum familiar banget dengan Pana gitu ya, mungkin udah dipasang juga sih logo P-nya di bagian toe cap-nya. Tapi kalau dari sisi samping kelihatan ya logonya P. Tapi kalau kita lihat sepatu kan fisik ya, kalau kita dari sisi yang lain mungkin udah beda gitu logonya. Gue nggak tahu nih apakah bakal mencederai brand guideline-nya Pana apa enggak. Itu gue rasa perlu diperhatikan sih. Tapi untuk eksekusinya, desain detail-detailnya gue suka. Warnanya gue juga suka banget warnanya. Untuk lifestyle bagus banget. Itu dari gue. Thank you. Terakhir Mas Egi. Kalau dari gue, dari yang shuttle dulu ya, paling kalau gue gitu ya. Gue suka sama siluetnya sih, maksudnya ini ngebawa sesuatu buat season 1-nya sendiri gitu. Maksudnya si padded collar foam-nya tuh jadi baru gitu, sesuatu yang cukup fresh untuk siluet semua. Cuman balik lagi, terus ini juga nih, yang bumper depan sama belakang, ini menurut gue menarik sih, kayak dari bentuknya, terus potongannya juga nggak sampai bawah gitu, jadi kayak agak floating dan warnanya eye catching gitu, jadi kayak sesuatu yang menarik gitu ketika on fitnya. Kalau menurut gue, cuman yang jadi isunya adalah sepatu ini punya banyak yang diperlihatkan, tapi di story-nya sedikit banget yang diinformasikan gitu. Jadi gue banyak pertanyaan juga sih sebenarnya ke konsep sepatunya sendiri gitu. Kayak dari moodboard yang bisa gue ambil mungkin ini yang garis hitam dari bagian belakang ke depan, mungkin itu blocking warna di Space Shuttle-nya. Terus warna putih, hitam sama oranye itu dari color swatch si Space Shuttle juga. Tapi setelah itu gue jadi clueless lagi, kayak ini apalagi gitu si garisnya gitu. Terus ditambah ini juga kayak di sini ada statement symbol of human evolution. Nah itu maksudnya simbolnya sebagai apa nih maksudnya? Human evolution kan ada banyak tuh sebenarnya perubahan evolusi kita, misalkan dari kera sampai jadi manusia kan juga human evolution gitu sebenarnya. Nah, ini dari segi apa gitu, mungkin bisa lebih dijelasin nantinya kalau ini lanjut. Terus nah ini juga kayak font, mungkin ini gue dari tadi mikir mungkin ini font yang dipakai buat caution message-nya di Space Shuttle kali ya mungkin. Jadi mikirnya kayak ketika emang ada caution high pressure ya emang fontnya kayak gini gitu. Jadi gue mikirnya mungkin itu inspirasi dari situ. Cuma kan di sini nggak dijelasin nih. Jadi gue jadi agak kayak wondering doang gitu, agak lulus juga ini dari mana gitu sih. Terus pattern leather di situ menurut gue juga jadi sesuatu yang mungkin bisa menarik juga sih, kayak dia jadi shiny sendiri dan itu panjang dari depan ke belakang gitu. Terus untuk insole-nya sejujurnya, nah ini gue di sini juga agak clueless sih, maksudnya ini garis curve yang kayak gini tuh ngambilnya dari mana gitu, soalnya kalau ngeliat yang kasih bintang itu kan patah. Terus kalau dari moodboard-nya gue juga masih belum nangkep gitu sih curve-nya itu dari mana gitu. Cuman overall kayak dari desain sebenarnya gue suka sih siluetnya, kayak ini tetap ada sesuatu yang baru gitu yang ditampilkan, bener si konsep redesainnya tadi sampai gitu. Sama ini sih, sama konsep tentang logo tadi gue juga setuju sama kayak di sih. Konsep fungsi logo S identity-nya jadi agak miss karena ada dual tone gitu. Mungkin ketika lanjut mungkin nanti ini bisa dikemas lagi sih. Mungkin dikemas dengan mungkin yang lebih proper gitu sih. Nah terus sekarang lanjut ke Yayuteva.
Kalau yang UTFA di sini gue masih belum nangkep kenapa orang memerlukan velcro yang bisa diganti-ganti. Itu pertama. Terus juga tadi juga yang udah dimention sama Mas Raka gitu, kayak kayaknya perlu ada backstory yang lebih kuat lagi gitu. Kan kayak Pasar Panah kan misalkan lebih kuat di Jawa gitu, terus ini ngambil dari Papua. Kira-kira apa backstory yang bisa melandasi yang bisa lebih kuat gitu? Kayak kenapa cerita tentang jembatan di Teluk UTFA ini begitu menarik gitu untuk dijadikan inspirasi yang bisa diimplementasikan di Panesenua gitu. Terus sama ini paling juga sedikit istilahnya teknik presentasi doang gitu. Kayak misalkan ada wire dari hill ke quarter tuh. Nah itu ketika masuk ke antara jahitan itu si jahitannya di stitch and turn apa gimana gitu, gue jadi agak bertanya-tanya aja sih. Kalau misalnya ada stitch and turn nanti bentukan si sepatunya jadi gimana gitu sih, kayak jadi ini agak teknikal sebenarnya sedikit gitu sih. Cuman overall sih UTFA ini menarik sih, maksudnya dia kesannya eksperimental gitu loh, kayak sepatu yang reconstructed gitu, jadi kayak keren gitu. Udah sih bang paling gitu. Oke, Egi langsung voting. Tapi sebelum voting, gue mau nyela sedikit yang font Caution Treasure. Itu lu pernah main Mega Man X nggak di PS1? Itu fontnya. Pernah sih. Kalau nggak salah ya. Emang fontnya begitu. Bukan Metal Slug ya. Kalau Metal Slug kan dia lebih gembul. Kalau Mega Man. Nah, tapi si inspirasinya kan spesial bukan Mega Man itu loh maksud gue. Mega Man kan ya futuristik lah, Mega Man lah ya. Ya udah futuristik sih. Jadi lu coba langsung voting aja. Dari siapa? Dari lu langsung voting. Dari gue. Gue pribadi sebenarnya lebih ke arah yang UTFA sih. Soalnya kayak ini tuh si missing piece di story-nya tuh udah tinggal bisa dihituin gitu. Terus juga desainnya tuh bold gitu ketika untuk dipakai buat ya kompetisi, ya hasilnya kayaknya emang harus eksplosif gini sih. Menarik gitu. Oke. Thank you. Enggak tuh yang lain. Monggo Kang. Thank you Denny, masih Mas Adil. Atau Kang Yadi dulu, monggo Kang. Sorry, nggak kedengeran. Gue sama Egi pilih UTFA. Oh, okay. Ya karena lebih visible untuk production sih kayaknya, terus desainnya menarik gitu. Maksudnya mengesampingkan storytellingnya ya, itu makanya bisa dibenerin ntar gitu untuk komunikasi ke konsumennya. Oke, thank you Kang. Kang Yadi, Kang. Monggo Kang. Siap. Kalau saya pilih UTFA juga dengan beberapa revisi. Tapi kalau menurut gua ini kayaknya jadi siluet baru, Mam. Udah bukan Senua. Kalau menurut gua. Betul. Kalau lihat dari cara ininya, jadi nggak apa-apa keluarin aja jadi siluet lain, Mam. Iya, mantap. Bisa ditampung. Monggo Kang Zikri. Oh ya, belum. Sorry sekalian, kalau boleh pamit, saya mau pamit dulu. Boleh Kang, monggo Kang. Boleh. Terima kasih. Boleh. Terima kasih. Cuma nggak tahu ya. Terima kasih, menarik banget. Saya selalu senang ikut-ikut nimbrung begini, meskipun mungkin opininya mungkin tidak bisa diterima ya. Tapi saya selalu senang lihat, terus kemudian buat saya ini mah industri sepatu Indonesia mau udah tenang aja lah. Kalau talent-talentnya kayak begini mah tenang. Kita bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri. Amin, setuju. Kang Yadi. Jadi mohon pamit semua. Terima kasih banyak kontestan. Good luck. Keep doing what you doing. Keep having fun. Salam pamit. Assalamualaikum. Salam. Thank you Mas Edi. Salam. Terima kasih Kang Yadi. Yuk, sama-sama. Ketemu Senin Kang. Kang Zikri. Wow. Walaupun sudah tidak ada gunanya memvoting, tapi ya sudah
Monggo Kang, siapa tahu ada yang mau disampaikan lagi. Gue mah gue Yutefa. Satel gue berasumsi aja, gue nggak ngerti jadinya. Mungkin kalau ada jelas bisa lah susit, tapi enggak. Yutefa gue. Kalau gue Satel. Gak penting juga. Tapi thank you Ivan Hazel, keren. Yutefa dan Mas Denny juga keren. Berarti nanti selamat buat Mas Denny untuk Yutefanya masuk ke 4 besar. Yes. Oke.